Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Rina Hidayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kahakan Kalibaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Izinkan hari ini saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Ki Hajar memakai nama Ki Hajar Dewantara. Dengan berdirinya taman siswa menjadikan pintu gerbang bagi rakyat pribumi untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga kita pada saat ini dapat merasakan dampak dari usaha beliau, yaitu masyarakat dari semua kalangan dapat mengenyam bangku pendidikan sekolah. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menuntun anak sesuai kodratnya agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan dengan membebaskan anak dari ketidaktahuan yang bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Ada beberapa intisari yang dapat saya simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among, mendidik dengan pola Among, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik dengan memperhatikan minat, bakat murid, serta selaras dengan perubahan zaman. Asas Trikon, yang pertama kontinu melestarikan, yang kedua konvergen menerima atau terbuka, yang ketiga konsentris memadukan. Berhamba pada anak, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada anak dan pada apa yang dibutuhkan siswa. Bermain adalah kodrat anak, mendidik dengan metode kesenian, permainan, outbound yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Yang terakhir ada trilogi kepemimpinan. Yang pertama, Ingar Susong Tolodo, di depan harus memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah harus membangun ide dan gagasan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu, tanpa memikirkan dan memahami karakter murid. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Saya juga berpendapat jika kita terlalu menuruti kemauan anak sama dengan memanjakan anak tersebut dan mereka dapat bertingkah semena-mena terhadap kita. Biasanya saya hanya menilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya dari mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya memahami karakter murid bukan hanya sebagai transfer ilmu dan membimbing untuk mengenali diri mereka secara lebih mendalam. Setelah mereka memahami siapa diri mereka, saya sebagai guru dapat membimbing dalam memberikan motivasi dan dorongan agar mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka bisa lebih mandiri, bertanggung jawab, serta bisa merencana masa depannya. Dengan berhamba pada anak, tidak serta-merta menjadikan anak yang manja, melainkan menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Dan seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja,
namun juga dari aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena sebagai seorang pendidik, itu akan memberikan arahan kepada anak didiknya. Yang kedua, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.